itu penyebab pertama. Jadi solusinya adalah kita harus rekrut kepolisian atau harus rebut kepolisian dari tangan mafia. Kita berikan dia gaji paling kecil 30 juta supaya dia fokus kerja tanpa harus merebut jabatan, tanpa menyuap kepada atasan. Kemudian yang jenderal kita berikan ratusan juta. Yang penting betul-betul fokus kerja untuk masyarakat. Kemudian yang mengadu kepada kepolisian semua dilayani. Karena kenapa? Tidak perlu lagi memakan uang hasil korupsi atau mengabdi kepada mafia. Kemudian adalah pola pemberian jabatan atau kedudukan. Sejak Jokowi menjadi presiden sangat bermasalah. Karena Jokowi selaku presiden mengangkat kepala kepolisian dan pejabat-pejabat kepolisian dari tingkat yang rendah. Yang penting berteman dengan Jokowi atau dengan partai Jokowi. Sebagai contoh, ketika Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri, dia menggantikan terlalu banyak senior di atasannya. Sehingga akibatnya ketika beliau jadi Kapolri dia stres. Karena kenapa? Susah mengendalikan senior-senior ini. Bahkan suatu saat saya diundang ke pesta perkawinan di Sampurna Strategic Square. Karena dia Kapolri dengan angkatan yang lebih muda daripada yang senior-senior. Ketika para senior itu lagi berfoto di depan, itu Master of Ceremony bilang, Bapak Kapolri mohon diberikan waktu untuk mengucapkan dua restu. Tolong kepada angkatan XXX ini supaya memberi kesempatan. Tetapi angkatan seniornya itu tidak ada yang mau. Mereka malah bilang di sini yang berlaku senior angkatan. Begitu. Jadi akhirnya sampai beberapa menit itu Kapolri berdiri terus, saya di belakangnya untuk menyampaikan ucapan dua restu di Sampurna Strategic Square. Artinya beliau sangat tidak dihargai karena terlalu muda memimpin yang senior. Dan itu diulang lagi oleh Kapolri di zaman Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit juga saya stres karena orang-orang senior ini tidak patuh kepadanya. Jadi oleh karena itu ke depan jangan lagi mengangkat pemimpin dari junior. Bikinlah hierarki dan struktural. Pilihlah pemimpin dari paling senior supaya dia tidak dilecehkan atau tidak diabaikan sebagai pemimpin. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk memperbaiki polisi ini. Maka tema kita sampai 2024 adalah rebut kepolisian dari tangan mafia. Rebut pemerintah dari tangan mafia. Kita usir mafia. Malah kalau saya jadi presiden nanti sekiranya ada mencalonkan dari independen, saya akan mengusir semua mafia dari Indonesia dan mengambil semua tanah mafia yang berjumlah jutaan hektar, sedangkan rakyat banyak yang tidak punya tanah, tidak punya air. Tetapi dia harus bernyanyi Indonesia tanah air beta, Indonesia tanah airku, tapi dia tidak punya tanah dan tidak punya air. Maka menyanyikan Indonesia Raya itu cocoknya berdiri di Malaysia atau di Singapura atau di Thailand. Di sanalah aku berdiri. Jadi kita hanya kebagian berdirinya. Tanah dan airnya sudah jadi milik para mafia, yaitu menguasai tanah jutaan hektar per satu orang atau per perusahaan. Itulah kira-kira tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi berita terbaru dari Bapak Kamarudin Simanjuntak ya, yang setelah perkara Irjen Verdi Sambo ya, perkara Verdi Sambo telah dilimpahkan ke pengadilan, sudah memasuki persidangan terkait dengan terbunuhnya mendiang Brigadir J. Seolah Kamarudin Simanjuntak ini kehilangan panggung ya, kerap kali menyampaikan pendapatnya ke sana kemari, kemudian dengan statement-statement yang kita tahu sendiri ya. Kalau soal semangatnya untuk menegakkan hukum itu ya aku apresiasi, tetapi seringkali statement-statementnya itu terkesan liar, kemudian berlebihan, terlalu fantastis. Sekali lagi, kalau soal penegakan hukum aku apresiasi ya keberaniannya, tetapi bagi orang-orang yang tahu track recordnya Kamarudin Simanjuntak saat dia membela si KC ya,
di persidangan terdahulu kerap kali membuat satu statement-statement yang tanpa dasar, kemudian tuduhan-tuduhan liar, dan statement yang bombastis dan fantastis. Kali ini juga teman-teman sekalian ya, kalau semangatnya dia bahwa kita harus merebut kepolisian dari King Mafia, ya aku setuju. Tapi kalau untuk statement-statement yang lainnya, diantaranya mau memberikan gaji ke polisi itu minimal 30 juta, kalau yang pangkat jenderal itu ratusan juta, itu aku rasa ya statement-statement yang tanpa dasar, tanpa kajian, asal jeplak saja ya. Kemudian yang terakhir, dia mengatakan andaikan dia dipilih jadi presiden gitu ya. Siapa pula yang mau pilih Kamarudin ya? Jauhlah dari kapasitas seorang tokoh yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi dia tadi mengatakan andaikan dia terpilih sebagai presiden, maka akan dia sikat mafia-mafia itu dalam waktu singkat. Jadi seolah-olah gampang banget begitu membalikkan keadaan. Padahal kita ketahui ya, menurutku siapapun presiden yang ada di Indonesia yang akan terpilih, dia akan kesulitan untuk menyelesaikan perkara bangsa dan negara ini dalam waktu singkat ya. Karena begitu banyak sistem-sistem yang terkesan amburadul ya. Yang perlu dibenahin pertama kali itu adalah sistemnya ya, baik dalam dunia penegakan hukum maupun sistem-sistem yang lain ya. Kalau aku tidak begitu berharap ya, tidak mempunyai ekspektasi berlebihan terhadap siapapun tokoh yang akan terpilih ya, karena aku yakin semuanya akan dihadapkan dengan sistem, dihadapkan dengan problem warisan pemerintah-pemerintah terdahulu ya. Jadi kalau berharap ada seorang figur, seorang tokoh yang bisa menyelesaikan masalah bangsa dan negara ini dengan waktu singkat ya aku anggap itu seperti mimpi di siang bolong lah. Apalagi Kamarudin Simanjuntak ya, semangat sekali, seolah-olah semuanya itu mudah begitu. Itu teman-teman berita terbaru dari Kamarudin Simanjuntak. Dan aku yakin kalaupun dia ingin menjadi presiden, aku yakin pula tidak akan bisa mendapatkan partai. Dan yang kedua, kalau dia mau maju secara independen, aku yakin dukungan itu tidak akan cukup. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.